Pada pembahasan kali ini, saya akan menampilkan Grid View Widget pada aplikasi Flutter. Seperti yang terlihat pada Android Emulator, nantinya proyek yang akan kita buat akan terlihat seperti ini. Baiklah, saya akan memperlihatkan penggunaan dari Grid View Widget. Pada Grid View Widget, kita dapat mengisinya dengan widget gambar, ya, atau widget image. Kemudian dengan adanya Grid View, kita dapat men-scroll. Ya. Kemudian pada grid view kita dapat mengatur baris dan kolom, yaitu dengan mengisi widget di dalamnya. Pada grid view kita dapat mengatur banyaknya kolom yang terdapat pada grid view, yaitu ini kolom yang pertama, kolom yang kedua. Sebenarnya kita dapat menentukan banyaknya kolom ini sesuai dengan kebutuhan, ya. Anda dapat menambahkan 3 dan 4 kolom. Grid view digunakan untuk menampilkan widget yang di dalamnya, yaitu misalkan gambar, ya, atau dalam bentuk teks, yaitu widget dalamnya itu dapat berbentuk baris dan kolom, ya, seperti ini. Inilah fungsi dari grid view. Atau sering tampilan seperti ini kita sebut dengan tampilan grid, ya. Oke. Jadi tampilan seperti ini banyak kita jumpai sewaktu melihat koleksi gambar, ya. Seperti di Instagram, ya, atau image viewer, ya. Oke. Langsung saja kita akan buatkan projectnya seperti biasa. Ctrl Shift P, new project, ya, Flutter new project. Kemudian kita akan buatkan grid view nama projectnya, dan kita simpan di project Flutter. Oke. Oke, langsung saja kita ketikkan kode programnya. Import package Flutter material, void main run app my app, kemudian stateless, material app. Pada bagian title kita isikan belajar grid view. Pada bagian home kita akan isikan atau buatkan nama kelasnya itu grid view. Oke. Oke, kemudian kita akan buatkan kelas dari stateless. Oke, sini kita akan mereturn dari scaffold. Oke, pada scaffold kita akan aktifkan app bar. Ya, pada app bar kita akan isikan title-nya itu dengan teks, ya. Dan isi teksnya itu kita akan buatkan misalkan list of fruit. Oke. Kita akan tebalkan, ya, teksnya biar terlihat lebih bagus. Text style, font weight, ya, font weight. Oke. Font weight kita isi yang bold, ya, seperti ini, ya. Oke, kita jalankan dulu dengan cara menekan F5 pada keyboard. Oke, app barnya sudah tampil. Sekarang kita akan lanjutkan kode berikutnya, yaitu kita akan menambahkan gambar, ya, pada project ini. Oke, kita akan tambahkan gambar, klik kanan, ya, di area sini, atau pada bagian sini juga ada, ya. Ini dia new folder.
Jadi klik kanan, new folder, namanya image seperti ini ya. Oke, ini kita akan masukkan beberapa gambar di sini ya. Oke, kita akan cari dulu gambarnya. Oke, ada di sini. Saya akan ambil gambar yang buah-buahan. Oke, ini saya copy, kemudian saya pindahkan kemari ya, di grid view image. Oke, kemudian kita akan daftarkan pada pipespec.yaml, yaitu pada bagian aset ya. Oke, sini. Oke, sini kita akan daftarkan gambar-gambarnya, yaitu gjambu.jpg. Oke, saya hapus saja. Kemudian jeruk ya. Jadi saya akan mendaftarkan semua gambar ini. Saya akan percepat videonya, jadi tidak akan menunggu terlalu lama. Oke, sudah semua. Sekarang kita simpan. Oke, kita lanjutkan kode programnya. Oke, pada bagian ini kita tutup dulu ya supaya nggak error. Oke, pada bagian body kita akan tampilkan widget dari grid view ya, count. Kemudian kita akan isikan cross axis count. Ini maksudnya seberapa banyak kolom yang ingin tampilkan, misalkan 2 ya. Kemudian mempunyai children ya, seperti ini ya. Oke, kemudian kita akan isikan dengan gambar ya. Jadi image assets ya, partnya itu ada di image. Kemudian nama gambarnya itu misalkan gjambu.jpg seperti ini ya, di koma. Oke, coba kita simpan. Oke, sudah berhasil tampil ya. Kemudian coba kita pastekan atau duplikat ya, 4 gambar. Oke ya, kemudian biar gambarnya itu sesuai dengan lebarnya, jadi kita tambahkan opsi di sini, yaitu pada bagian fit ya. Kemudian isikan dengan box fit ya, dot cover ini. Oke, coba kita simpan. Nah, gambarnya sudah menutupi seluruh area, jadi ini tinggal kita kopikan saja ya, seperti ini ya. Nah, sekarang sudah terlihat lebih bagus. Kemudian sepertinya kita membutuhkan ada space ya,
Jadi kita akan mengisi padding di sini. Jadi ini saya hapus dulu ya, tinggalkan satu. Kemudian pada bagian image, klik pada nama widgetnya, kemudian klik pada bantuan ya yang ikonnya lampu. Jadi kita akan bungkus image asset ini dengan padding ya. Klik pada padding. Kemudian kita akan mengisi tepiannya itu atau jaraknya itu sebesar 2. Kita simpan. Ya, coba kita perbanyak dulu. Kita duplikat. Oke, kita simpan. Oke. Jadi setiap gambar itu sudah ada pemisah jarak ya. Oke. Sekarang scrollnya sudah aktif ya. Oke. Sudah oke. Ini kita tinggalkan satu saja dulu. Nah, jadi kita tidak akan mungkin ya membuat gambar itu satu persatu sebanyak gambar yang kita punya. Jadi caranya kita daftarkan dulu nama-nama gambar ini ke list ya atau array. Jadi kita bangun array-nya dulu. Oke, kita akan buatkan array di sini. Ya. Final list, nama variabelnya itu adalah fruits ya, seperti ini ya. Oke. Oke, biar lebih cepat kita akan mengambil nama-nama gambarnya dari pubspec.yaml. Ini saya kopikan nama gambarnya ya, saya pindahkan kemari. Kemudian ada beberapa bagian yang harus kita hapus ya. Kita hapus, kita kosongkan saja. Kita hapus. Oke. Kemudian isi di dalamnya ini kita buat format string seperti ini ya. Oke. Oke, videonya akan saya percepat biar tidak terlalu menunggu lama. Oke, kemudian jangan lupa diakhiri dengan koma ya. Jadi setiap stringnya itu diakhiri dengan koma. Oke. Oke, biar gambar kita atau koleksi gambar kita terlihat lebih banyak, kita akan gandakan ya. Seperti biasa. Shift Alt panah bawah. Kita gandakan sekali saja. Oke. Selanjutnya kita akan generate ya function baru karena ini membutuhkan array ya. Jadi ini saya pindahkan dulu supaya mudah dilihat ya. Saya pindahkan, saya cut ya. Oke. Jadi pada bagian children dia membutuhkan list ya. Tipenya itu widget. Jadi kita akan buatkan function dengan tipe list dan isinya widget supaya akan membangun satu persatu sehingga akan menampilkan seluruh gambar yang kita punya ya. Oke, kita buatkan dulu nama functionnya itu list ya, tipenya itu list, isinya adalah widget ya. Kemudian
nama functionnya itu list fruits ya. Oke, kemudian kita akan mereturn ya list dari fruits ya. List seperti ini fruits ya, dot map, kita akan ekstrak satu persatu. Ini diakhiri dengan koma dulu ya, seperti ini. Kemudian kita buatkan function callback-nya itu misalkan fruit ya, seperti ini. Kemudian buka kurung, tutup kurung. Nah, kemudian kita akan mereturn widget ya, karena di sini butuhnya widget, jadi kita akan mereturn widget ini padding. Ini diakhiri dengan titik koma seperti ini. Kita rapikan dulu. Karena pada Chadden dia membutuhkan list ya, jadi kita akan convert ya sesuai dengan tipenya itu list. Jadi kita akan convert ke list ya, to list seperti ini. Kemudian kita tinggal memanggil nama functionnya ya, ini kita hapus. Jadi kita panggil this ya, kemudian nama functionnya seperti ini ya. Jadi nama function ini sudah mewakili dari padding yang kita looping menggunakan map ya. Kita simpan. Kita lihat. Ini gambarnya sudah terlihat semua. Tinggal kita mengisi part dari gambarnya ya. Jadi part gambarnya itu sudah diwakilkan pada variabel fruit ya. Jadi folder fruit ini berisikan nama-nama gambarnya ya. Ini yang pertama, kedua. Jadi semua itu sudah di looping pada fruit. Jadi nama itu terdapat pada variabel fruit. Jadi ini tinggal kita ganti ya, panggil variabel fruit seperti ini ya. Sekarang kita simpan. Gambarnya sudah berubah ya. Jadi kita scroll. Nah, jadi misalkan Anda ingin membuat kolomnya ini misalkan ada 3 ya. Jadi Anda dapat atur pada bagian cross axis count. Ini kita ubah menjadi 3. Kita simpan. Nah, seperti ini ya. Ini saya ubah lagi menjadi 2. Berikutnya misalkan kita ingin menggabungkan pada grid view ini ada tulisan ya di sini, misalkan ada tulisan view all photo. Jadi ini dapat kita gabungkan dengan list view ya, karena supaya ini bisa kita gabungkan dengan teks ya. Jadi scrollnya kita matikan dulu ya, kemudian baru kita masukkan ke dalam list view supaya kita dapat men-scroll gambar ya. Jadi tahap pertama, scroll pada grid view ini kita off-kan dulu atau nonaktifkan dulu dengan cara ya. Jadi kita tambahkan opsi pada parameter fisik ya. Jadi kita isi dengan never scroll fisik seperti ini ya. Kemudian string wrap itu adalah true. Sekarang coba kita scroll. Nah, scrollnya sudah tidak aktif lagi ya. Jadi sekarang baru kita bungkus
grid view, klik pada grid view, kemudian klik pada bantuan ya. Kita akan isi pada list view ya. Karena list view tidak ada di sini, jadi sementara kita ganti pakai kolom. Karena list view juga mempunyai children ya, sama seperti kolom mempunyai children, jadi sementara pakai kolom. Nah, jadi kita hanya butuh ini sebenarnya, makanya kita butuh pakai kolom. Kemudian ini baru kita ganti menjadi list view seperti ini ya. Oke, sekarang di dalam childrennya baru kita tambahkan ya, di sini container ya, container seperti ini, akhiri dengan koma. Oke, pada bagian container kita atur paddingnya add insert only ya. Pada bagian lab itu 3 ya. Oke, kemudian tingginya sekitar 50 biar ada jarak. Kemudian alignmentnya ya, alignment ya, center ke kiri ya. Oke, kemudian baru kita isi dengan teks. Isinya itu adalah all photos misalkan ya. Oke, coba kita simpan. Oke, teksnya berhasil kita tampilkan ya. Sekarang coba kita scroll. Oke, scrollnya juga aktif. Jadi tadi sebelumnya scroll pada bagian grid view-nya kita matikan yang ini ya, atau kita nonaktifkan. Kemudian ini dapat kita scroll lagi karena itu pada bagian list view juga mempunyai scroll ya. Jadi maka scroll ini dapat aktif kembali ya, karena kita sudah menggabungkan teks ya, itu pada bagian container, kemudian di dalam list view ada grid view, jadi kita bisa men-scroll sekalian ya, atau sekaligus seperti ini. Oke, demikian yang perlu saya sampaikan, semoga bermanfaat dan terima kasih.